ต้องนั่งลงมาเลย Pecah telur, jet tempur Gripen untuk pertama kalinya digunakan dalam operasi militer ofensif Thailand kontra Kamboja di perbatasan kedua negara. Persisnya Angkatan Udara Thailand mengerahkan sepasang Gripen dalam misi tempur langsung untuk pertama kalinya dengan serangan udara presisi terhadap posisi artileri Kamboja di dekat punggung Bukit Phu Makwa dan Kuil Tamun Thom. Serangan tersebut menandai tonggak bersejarah bagi jet tempur Gripen yang sebelumnya tidak pernah digunakan dalam pertempuran aktif sejak penerbangan perdananya pada 9 Desember 1988. Operasi ini dilakukan di tengah eskalasi tajam bentrokan bersenjata di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja yang dimulai pada 24 Juli 2025. Serangan udara Gripen pada 26 Juli menargetkan artileri Kamboja dan sistem roket bergerak yang digunakan untuk menyerang instalasi militer Thailand dan pemukiman sipil. Sumber-sumber terbuka menyebut Gripen melakukan patroli udara dan show of force di dekat wilayah konflik. Perusahaan senjata Swedia Saab AB mengembangkan Gripen dengan konsep Smart Fighter. Jet ini dirancang untuk peperangan yang berpusat pada jaringan. Gripen bisa berintegrasi secara mulus dengan sistem radar, stasiun darat, pesawat lain yang digunakan dalam operasi real-time. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 28 Juli, jet tempur itu dirancang agar bisa lepas landas dan mendarat di jalan raya. Sementara penerbangannya hanya membutuhkan landasan sepanjang 800 meter. Jet produksi Swedia itu membutuhkan sekitar 20 menit untuk menyerang sasaran di darat. Jangkauan terbang Gripen memang kalah daripada F-16, yakni hanya sejauh 3.200 km. Sejak pertama diintegrasikan ke Angkatan Bersenjata Thailand pada 2011 hingga pada 26 Juli, Gripen hanya digunakan secara eksklusif untuk latihan, pertunjukan udara, dan patroli perbatasan. Jet tempur buatan Swedia itu punya kemampuan multiperan dan bisa beroperasi dari landasan pacu pendek dan landasan udara kecil sehingga membuat manuver pesawat lebih mudah dan fleksibel. Sejauh ini belum ada informasi jenis senjata yang diluncurkan Gripen dalam serangan udara ke permukaan ke titik militer Kamboja. Namun racikan senjata air-to-ground Gripen dapat direka-reka seperti kemungkinan penggunaan bom pintar GBU-12 PV-2 atau Laser Guided Bomb 500 LB dan Dump Bomb MK82 atau MK83. Konfigurasi tempur Gripen mencakup radar Pulse Doppler PS-05A, kontrol fly-by-wire digital, dan beragam persenjataan mulai dari rudal AIM-120 AMRAAM dan Iris-T hingga bom berpemandu presisi dan amunisi jarak jauh. Gripen Thailand beroperasi bersama pesawat pengintai udara Saab 340 AEW-C, memberikan Angkatan Udara Thailand kemampuan peperangan yang kuat dan berpusat pada jaringan. Dalam serangan 26 Juli, Gripen menerbangkan profil serangan terkoordinasi menggunakan umpan data waktu nyata dan dukungan penargetan, memastikan serangan bedah dengan kerusakan kolateral minimal. Akuisisi Thailand atas Gripen dimulai dengan kontrak tahun 2007 untuk 6 varian CD, diikuti oleh batch kedua yang terdiri dari 6 pada tahun 2008. Pesawat pertama dikirim pada Februari 2011 dan ditugaskan ke Wing 7 di Pangkalan Udara Suratani. Per tahun 2025, Angkatan Udara Thailand mengoperasikan 7 varian Gripen C berkursi tunggal dan 4 Gripen D berkursi ganda. Gripen C atau D Thailand mulai operasional pada awal tahun 2011. Armada Gripen terintegrasi ke dalam kekuatan yang lebih besar yang mencakup total 112 pesawat tempur, terdiri dari 28 F-16 Fighting Falcon dalam berbagai varian, mulai dari F-16A, ADF, B, dan MLU, 13 F-5TH Tiger II, dan 12 pesawat serang darat AU-23A Peacemaker. Dalam operasi militer Unified Protector di Libya pada tahun 2011, Gripen Angkatan Udara Swedia dalam misi ini tidak dilengkapi rudal udara ke udara atau bom, melainkan membawa pot intai canggih, yaitu Range Light Pod, yaitu pot pengintaian elektrooptik atau infrared buatan Rafael. Pot ini dapat merekam video beresolusi tinggi siang atau malam secara real-time,
memiliki downlink data untuk mengirimkan video langsung ke stasiun darat. Pod ini berperan penting untuk memberikan citra lokasi tank, artileri, dan pergerakan kendaraan di wilayah konflik. Melansir dari situs Saab, produsen Jas 39 Gripen, pesawat tempur itu telah terbukti selama beberapa dekade hingga sekarang. Dibandingkan dengan beberapa pesawat tempur kontemporer, Gripen menawarkan ketersediaan yang lebih tinggi. Hanya perlu 10 menit untuk mengisi bahan bakar, mempersenjatai kembali, dan memutar pesawat untuk misi udara ke udara. Gripen juga dapat dioperasikan di daerah terpencil berkat kemampuan take off and landing atau stall yang pendek. Pesawat tempur dapat lepas landas dan mendarat dari jalan yang lebarnya hanya 16 meter dan panjang 800 meter. Hasil akhirnya tingkat serangan mendadak yang tinggi dan cakupan area yang luas. Sistem peperangan elektronik superior Gripen dilengkapi dengan teknologi data link canggih dan radar Doppler pulsa multimode jarak jauh, membuat dukungan pilot sangat efisien. Setiap data ditransfer melalui fusi sensor untuk memberikan informasi cerdas dan bebas kekacauan kepada pilot yang benar-benar dapat dia gunakan selama misi langsung. Dengan antarmuka manusia mesin canggih, pilot dapat menyortir dan melihat data ini sesuai kebutuhan saat ini. Tidak seperti banyak sistem tempur lainnya, operator Gripen tidak terjebak dengan senjata dari satu negara. Gripen telah dirancang untuk menawarkan integrasi senjata yang mudah dari seluruh dunia, termasuk rudal udara ke udara jarak jauh dan jarak pendek, serta lincah ke rudal udara ke permukaan yang berat dan bom yang dipandu. Gripen telah dirancang untuk dapat dioperasikan sepenuhnya dengan NATO. Terdapat tautan data taktis standar NATO yang digunakan oleh beberapa pengguna untuk mendukung operasi koalisi. Saat ini dua negara anggota NATO, yaitu Republik Ceko dan Hongaria, mengoperasikan Gripen. Kedua negara telah mengirim Gripen mereka untuk beberapa misi kesiapsiagaan masa damai dan misi pengawasan di bawah sistem pertahanan udara dan rudal terpadu NATO sejauh ini. Gripen adalah pesawat tempur masa depan. Alih-alih melakukan peningkatan besar-besaran di usia parubaya, Gripen CD telah dirancang untuk peningkatan berkelanjutan. Bersama dengan pelanggan Gripen, Saab terus berupaya melakukan peningkatan bertahap. Pembaruan MS-20 misalnya menawarkan peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak untuk operator Gripen. Paket pemutakhiran mencakup integrasi rudal udara ke udara, MBDA Meteor, dan bom kecil GBU-39SDB, menargetkan pot elektronik optik Lightning III untuk beberapa nama, dan beberapa pembaruan piranti lunak. Pembaruan MS-20 dapat disesuaikan dengan kebutuhan operator Gripen, memberikan armada kemampuan untuk mengatasi tantangan baru. Sebelumnya, pada hari pertama konflik bersenjata antara Thailand dengan Kamboja, tanggal 24 Juli 2025, Angkatan Udara Thailand atau RTAF langsung melibatkan jet tempur F-16 miliknya untuk menyerang sasaran di Kamboja. Selain menggunakan bom konvensional jenis MK-82, jet tempur asal Amerika Serikat tersebut juga menjatuhkan bom berpemandu presisi KGGB buatan Korea Selatan untuk pertama kalinya. Kamboja dan Thailand telah sepakat gencatan senjata tanpa syarat usai dimediasi Malaysia. Kedua negara tersebut saling tempur sejak 23 Juli. Mereka saling tuduh dan membela diri. Thailand menuduh Kamboja sengaja menerbangkan drone ke wilayah mereka, kemudian meluncurkan roket ke desa-desa di sepanjang distrik Phnom Dong Rak, Surin. Thailand lalu merespon dengan meluncurkan jet tempur F-16 dan menggempur pangkalan militer Kamboja. Sementara itu, Kamboja mengklaim Thailand yang memulai serangan. Imbas perang tersebut, 32 orang tewas, 130 terluka, dan lebih dari 200.000 warga di kedua perbatasan dievakuasi.